Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama, untuk market cap-nya masih sama ya, berada di area 1,9 teman-teman ya, di area 1 triliun 90 billion. Dan untuk Bitcoin dominasinya teman-teman ini masih terlalu tinggi, malah semakin naik teman-teman ya. Kali ini berada di area 49,7 teman-teman ya, tinggal 0,3 lagi lah ya, 0,3% lagi udah menyentuh rank 50% ya. Ini gawat darurat sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat dalam ingredient value-nya atau Fear Ingredient Index-nya teman-teman ya, ini presentasi orang-orang ya, ini dalam sektor cryptocurrency ini dalam kondisi netral. Bagusnya di situ mereka cenderung netral gitu, entah mau turun mau naik, mereka itu cenderung nggak takut nggak tamak juga. Jadi dalam range netral mereka bisa mengatur psikologis mereka gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman untuk persentase harga ya yang kita lihat bersama-sama saat ini, untuk Bitcoin sendiri cenderung dia sideways ya, atau konsolidasi di level 27.000 something teman-teman ya. Semoga saja sih sideways-nya dia nggak breakdown ya teman-teman. Sideways-nya dia closing-nya bukan breakdown tapi mampu break up naik ke atas ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, untuk SRP cenderung mengalami penurunan kali ini setelah kemarin sempat mengalami lonjakan harga yang cukup lumayan ya, di level ya 55 atau 54 ya. Range harga kenaikannya kemarin, dan saat ini sedang terjadi koreksi ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin udah dapet cuan dari SRP kemarin dengan presentasi kenaikan yang lumayan ya kan, ya selamat gitu buat teman-teman. Karena apa, konteksnya kali ini di bear market seperti ini kita nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa untuk nahan aset ketika kita udah melihat nih SRP naik semisal seperti itu ya. SRP naik dan kita udah dapet cuan nih, entah 10 dolar 20 dolar ya kan, kita udah dapet cuan nih segitu. Wah, lebih baik di taking profit dulu teman-teman ya, lebih baik kita keluarkan dulu tuh ya profitnya 10 dolar, kita ambil dulu ya, dalam artian ya bukan diambil untuk di withdraw tapi kita jual dulu dalam bentuk USDT ya kan. Nah, ketika terjadi koreksi seperti ini kita bisa masukkan kembali dana tersebut. Itu tujuannya adalah untuk sistem akumulasi sebenarnya. Karena apa, mayoritas finansial orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memiliki finansial yang cukup, ada yang kurang, ada yang sedang-sedang aja. Jadi salah satu cara untuk kita bisa melakukan DCI tanpa harus deposit ya dengan sistem seperti itu. Naik kita taking profit, turun kita masukkan kembali, naik kita TP, turun kita masukkan kembali. Kalau turun-turun kita nggak ada dana, ya udah biarin gitu teman-teman. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa nafsu. Takutnya kalian pinjol ya kan, gadein tanah, gadein rumah. Nah, itu yang bahaya. Oke. Jadi di tengah presentasi harga SRP yang seperti ini ada sedikit informasi nih yang cukup menarik. Langsung saja kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, tanggal persidangan gugatan SRP dikunci pada April 2024. Ada perubahan lebih lanjut. Oke. Kemarin kan memang ya SEC ini sempat ditolak teman-teman ya, alias ya ini udah menjadi sinyal bullish juga untuk SRP karena penolakan mosi tuntutan ya, apa ya, bisa dikatakan mosi banding daripada SEC kan ditolak juga kemarin karena kurang relevan juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi di tengah gugatan atau kemenangan SRP saat ini ada suatu influencer yang berkata teman-teman, kayaknya ya kasus SEC dengan Ripple ini nggak akan selesai gitu ya. Seorang influencer berkata seperti itu. Karena apa? Dia menyoroti bahwasanya ini adalah konspirasi nih. Ini konspirasi. Seharusnya dengan kekalahan yang seperti ini ya kan, SEC udah nggak harus melakukan mosi, nggak harus melakukan banding dan sebagainya. Karena memang SRP ini bisa dikatakan secara pengadilan ini sudah sah gitu. Dia bukan sekuritas, tapi SEC ini tetap kekeh untuk melakukan banding dan ya mungkin memperburuk keadaan gitu teman-teman ya. Nah,
Cuman di sini tanggal persidangan gugatan SRP Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York ya telah menetapkan tanggal pada kuartal kedua tahun 2024. Nah, jadi di sini teman-teman Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York ya telah menetapkan tanggal pada kuartal kedua tahun 2024 untuk mulai persidangan gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC terhadap Ripple. Gugatan SRP mengalami perkembangan besar lainnya dengan penolakan pengalihan terhadap mosi SEC untuk mengajukan banding selanya. Kemarin sempat ditolak ya. Nah, selain ini teman-teman ya, SEC ini paling lambat itu harus mengajukan bandingnya ya teman-teman ya, itu di bulan Desember tahun ini teman-teman ya, di akhir tahun ini paling lambat untuk pengajuan banding daripada si SEC teman-teman. Cuman eksekusinya nanti akan terjadi ya, eksekusi persidangannya ini akan terjadi di kuartal kedua tahun 2024, tepatnya di bulan April teman-teman ya. Nah, jadi penolakan karena berbagai alasan. Pada hari Selasa 3 Oktober 2024, Hakim Analis Torres menolak mosi SEC untuk mengajukan banding sela atas gugatan SRP ya, di mana Ripple Labs CEO Brian Garlinghouse dan Ketua Eksekutif Sir Lars dimasukkan sebagai penggugat mosi SEC untuk sertifikat banding sela telah ditolak dengan alasan bahwa badan tersebut gagal untuk berargumentasi bagaimana keputusan pengadilan menerapkan uji Howey secara tidak tepat. Nah, tanggal uji coba SRP tetap. Nah, selain ini teman-teman ya, dari Hakim Torres sendiri dia mengatakan antara Ripple ya dengan SEC ini diberikan waktu untuk berdiskusi ya, untuk berdiskusi atau dengan kata lain mungkin dengan berdiskusi ini menemukan jalan tengah lah untuk sistem perdamaian, untuk sistem nggak menggugat lagi atau gimana gitu ya. Jika ini benar-benar SEC udahlah, saya nggak akan nuntut lagi. Nah, kemungkinan besar ini akan berdampak positif pada harga SRP teman-teman. Nah, perlu dicatat di sini poin pentingnya, pada tanggal 4 Desember 2023 para pihak harus mengajukan mosi apapun secara terbatas. Penolakan terhadap mosi apapun dalam limit akan diajukan paling lambat tanggal 18 Desember. Nah, jadi pada tanggal 4 Desember 2023 ini ya para pihak harus mengajukan mosi apapun teman-teman ya, entah SEC mau nuntut atau Ripple ini mau nolak, intinya diajukan juga gitu teman-teman ya, yang dimana ini paling lambat adalah 18 Desember. Oke, untuk mengantisipasi hal ini teman-teman ya, karena kita ketahui bersama ya udah mengantongi 90%-an lah ya bahwasanya Ripple ini bakal menang ya. Saran dari saya teman-teman ya, di tahun 2023 ini ya, sedikit saran sih, kalau kalian mau gunain saran ini ya silakan, nggak apa-apa gitu, tapi utamakan tetap Dior ya teman-teman ya. Tahun 2023 ini ya, menurut plan B juga ya, ini menurut dari plan B juga bahwasanya tahun ini adalah tahun akumulasi teman-teman ya, yang dimana ini adalah kesempatan atau golden moment ya, golden moment dimana kita bisa mendapatkan harga suatu aset itu dengan presentasi range lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang akan datang. Kemungkinan besar harganya akan cenderung mengalami korelasi atau kenaikan harga gitu teman-teman ya. Maka dari itu dari plan B juga ngasih tabel dia ngasih tabel tahun 2024 halving, tahun 2023 tahun akumulasi, tahun 2022 adalah bear market, tahun 2025 adalah bull run, yang dimana biasanya bull run ini teman-teman akan dipicu akan mulai terlihat itu biasanya di awal-awal tahun, entah di bulan kedua atau ketiga ini udah mulai kelihatan nih ya. Apalagi ini nanti teman-teman ketika hasil yang persidangan ini ya antara Ripple dan SEC, dan ini nanti bisa dimenangkan Ripple ya pada bulan April teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan besar lonjakan harga ini teman-teman akan terjadi sangat signifikan. Kenapa? Karena setelah banding ini dimenangkan oleh Ripple kembali, maka SEC udah nggak bisa apa-apa ya kan, udah persidangan pertama kalah ya, pengajuan mosi sela ditolak ya, yang ketiga ini nanti teman-teman ya di April ini ketika memang dimenangkan oleh Ripple kembali,
tidak menutup kemungkinan ledakan harga daripada SRP akan terjadi sangat gila-gilaan. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat. Kalau kalian yakin dengan SRP silakan diakumulasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu teman-teman, tetap do your research. Segala sesuatu bisa terjadi, dan salam cuan.